nanti pas kita masuk ke materi, mudah-mudahan tidak bermasalah. Kalau bermasalah saya akan ganti dari WiFi ke kuota HP saja. Saya coba dulu pakai WiFi ini ya. Share screen coba. Ini kelihatan Mas Ganang? Kelihatan. Kalau saya slideshow, sebentar ya, saya slideshow. Kelihatan Mas? Sebentar, Kak proses Nggak dulu. kelihatan? Enggak, masih tetap sama. Masih tetap yang tadi? Oke, berarti jaringan di tempat saya berarti. Sebentar, saya ganti ke ini aja. Ke kuota HP saja. Siapa tahu lebih baik. Ini sudah di HP sebentar ya. Kali ini kelihatan, Mas Ganang? Kali ini udah di slideshow, Pak. Sudah di slideshow? Masih tetap sama sih. Masih tetap sama? Masih tetap juga? Iya. Oke, sebentar. Saya tutup dulu. Ini kelihatan, Mas? Sekarang, Mas? Sekarang masih sama kayak tadi. Nah, sih sama kayak tadi ya. Nggak bisa slideshow ya. Ini tempat saya sudah slideshow. Oh, atau mungkin bisa dikirimkan ke Mas Rizky? Iya, saya ke Mas Rizky aja ya. Ya. Mas Rizky monitor. Ya, Mas Rizky slideshow-nya dari tempat Mas Rizky aja ya. Ya, boleh saya ya siap. Saya stop share ya. bantu. Materinya mau dikirimkan Pak Purnada atau yang biasa saja? Yang biasa saja, yang seperti biasa saja. Yang seperti kemarin, yang lainnya aja. Iya, kalau sudah boleh di-share Mas Rizky sambil nunggu. Oke, teman-teman sambil nunggu ya. Baik, Mas Ganang boleh saya tahu Mas, ini teman-teman ini latar belakangnya apa, jadi saya bisa Ya. ngobrol nanti atau kegiatan organisasinya sambil Iya, kita nunggu. latar belakangnya yang pasti macam-macam, Pak. Ini ada yang dari dosen, kemudian juga ada dari tenaga pendidik juga, dari kepala sekolah juga ada, dari ibu rumah tangga juga ada, ataupun dari kami juga, dari selaku apa namanya, pegiat sosial juga ada.
Dan juga ada beberapa dari teman-teman relawan juga yang ikut serta juga. Baik, alhamdulillah. Jadi ini yayasan lembaga ini ya, AMIL ya. Iya. Siap. Baik teman-teman, sambil kita menunggu slide-nya, kalau teman-teman sudah ada pernah yang mendengar kata mindfulness, boleh di chat atau boleh raise hand, boleh open mic. Iya, pernah dengar ya. Oh iya ya, pernah agenda IASDF tempo hari ya, betul. Tapi belum tahu maksudnya. Iya. Baik, belum tahu detailnya. Baik. Jadi hari ini insya Allah kita akan belajar mindfulness. Mindfulness untuk apa? Tentu untuk nanti kita akan bahas tentang mindfulness. Baik teman-teman, kita mulai ya, karena sudah jam 9. Perkenalkan, nama saya Kurnada Jayanagriku, saya berasal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Teman-teman, saya bergabung dengan Kampung Hening sejak akhir tahun kemarin ya, dan ini awal tahun ini. Saya awalnya adalah associate trainer di Academy Trainer dan sekarang associate trainer di Kampung Hening. Saya belajar NLP, belajar hipnoterapi, belajar hal-hal yang sifatnya spiritual ya, dan hal semacam itu. Dan kebetulan kemarin qadarullah dengan izin Allah saya belajar mindfulness dan ternyata mindfulness ini sangat powerful sekali. Saya merasa cocok dengan konsep mindfulness ini dan kemudian bergabung dengan Kampung Hening. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang mindfulness, itu tentu saja bicara tentang seolah-olah mindful gitu ya, bukan mainnya yang full tapi mindful ya. Kalau main yang full kan pikiran kita penuh ya, tapi kalau mindfulness itu adalah kita justru hening, kita justru hening. Nah, boleh slide berikutnya Mas Rizky? Langsung di anu aja, di slideshow saja ya. Ya, teman-teman, kalau kita sekarang kan berada di ini ya, berada di masa di mana pandemi sudah berjalan hampir 3 tahun ini, dan ekonomi menurun, banyak kegiatan-kegiatan yang dulunya bisa kita lakukan tidak bisa kita lakukan, dan ini tentu saja mengganggu banyak orang, barangkali termasuk Anda, termasuk saya juga. Dan berikut adalah hal-hal yang barangkali itu pernah teman-teman alami. Misalnya delay pikiran. Delay pikiran itu apa sih? Delay pikiran itu saat Anda itu menyesal kemudian karena sudah kejadian duluan begitu ya. Sometimes kita melakukan sesuatu belum sempat terpikirkan tapi sudah keluar duluan dari kata-kata kita, dan belakangan setelah kita pikirkan baru kita menyesal, iya ya kenapa saya mesti ngomong kayak gitu tadi, seperti itu. Ini yang disebut sebagai amygdala hijacking. Artinya amygdala kita dibajak oleh emosi kita. Jadi kita tidak sempat berpikir rasional, kita tidak sempat berpikir normal. Begitu ada stimulus kita langsung respon dengan marah. Kita langsung respon dengan hal yang kadang-kadang kita merasa di luar kendali kita. Kenapa ya saya tadi kok bisa ngomong seperti itu? Nah, apakah teman-teman ada yang pernah mengalami ini? Kalau ada boleh chat atau boleh raise hand. Oke, tidak ada ya. Atau barangkali teman-teman mengalami ada yang namanya delay ID ya. Jadi susah mengeluarkan ide. Karena pekerjaan yang banyak, tuntutan yang besar, lalu ide-ide kita ini sekarang jadi mampet gitu, jadi seret gitu. Sering sekali. Iya, Ibu Siti Yuriah ya, sering sekali.
hal ini terjadi karena kita, salah satunya sebenarnya nanti kita akan bahas, karena kurang mindful, kurang bisa memahami diri kita sendiri. Kemudian ada juga, apakah teman-teman juga pernah mengalami delay perasaan? Sehingga kita tuh merasa sudah berperilaku baik, sudah bertingkah baik pada orang lain, tetapi orang lain itu selalu salah paham pada kita. Selalu sepertinya kita tidak menghargai kita. Nah, ini delay perasaan. Dan di situasi sekarang di mana ekonomi sulit, di mana kehidupan sulit, ini banyak hal orang yang lebih fokus ke dirinya sendiri dan akhirnya abai terhadap orang lain. Nah, ini menimbulkan ini. Mind stuck, lola, ya betul Mas. Dan delay fokus. Jadi ini kita jadi nggak fokus di pekerjaannya, kita nggak fokus di apa yang sedang kita lakukan. Kita melakukan sesuatu seolah terjadi otomasi, tapi pikiran kita kemana-mana. Contoh yang gampang pada saat kita sholat. Kita sholat itu seperti otomatis, ya, mulai Allahu Akbar sampai tahiyat akhir, salam, itu gerakannya otomatis, bacaannya otomatis, tapi pikiran kita kemana-mana. Saya nggak tahu teman-teman ada yang pernah mengalami ini atau tidak. Kalau saya mengalami. Kalau teman-teman mungkin enggak ya. Kalau saya mengalami. Ya gimana teman-teman, ada yang mengalami dari empat ini? Perasaan dan pikirannya kemana-mana. Gue banget. Iya. Iya, sholatnya nggak ada rasa. Iya benar. Benar ya. Nah, iya Mbak Yani juga. Iya, sering juga. Kalau gitu kita sama ya, teman-teman ya. Sama. Artinya itu setiap kita rupanya mengalami salah satu dari empat ini atau keempat-empatnya barangkali ya. Iya, pikiran kemana-mana, kepala kayak penuh, ini overthinking namanya Bu ya. Nah, tapi Bapak Ibu tidak sendiri karena ternyata banyak orang di luar sana juga mengalami hal yang sama. Nah, sebenarnya kenapa kok ada keempat permasalahan ini? Ada delay pikiran, ada delay ide, ada delay perasaan, ada delay fokus. Ini sebenarnya masalahnya, sebenarnya sumbernya ada 5. Nah, sekarang kita coba lihat. Apakah salah satu dari 5 ini teman-teman punya? Baik, next Mas Rizky. Ya, next. Nah, teman-teman ada nggak yang merasa menyesali masa lalu? Ada ya? Oke, kita stop share screen dulu Mas Rizky ya, kita ngobrol dulu. Ada. Iya. Teman-teman biasanya menyesali masa lalu itu, kalau yang teman-teman alami, biasanya masalahnya itu nggak jauh-jauh. Kalau bukan karena percintaan, atau karena yang paling besar biasanya masalah mantan ya, kemudian masalah pekerjaan yang kita tinggalkan, atau masalah lain yang barangkali secara personal itu pernah teman-teman alami. Nah teman-teman, kalau kita melihat masalah-masa lalu ini kalau kita nggak selesai, ini juga nggak bakal habis. Kalau kita tidak sengaja lakukan sesuatu untuk menyelesaikan pikiran kita di masa lalu, kita tidak hidup di sini. Nah ini bahaya sekali. Nah sekarang boleh satu yang ada teman yang mau cerita permasalahan masa lalunya apa? Kalau boleh, kalau mau diceritakan. Kalau tidak mau tidak masalah.
Iya Pak, saya punya masa lalu misalnya seperti itu kan. Ada yang mau raise hand, mau cerita? Ibu YDSRF Malang mau cerita, Bu? Baik. Kalau tidak ada, oke. Masalah yang kedua, teman-teman. Masalah yang kedua biasanya adalah ketakutan akan masa depan. Kalau tadi masalah yang pertama adalah masa lalu, yang kedua biasanya adalah ketakutan akan masa depan. Ya, Mas Rizky boleh di-share screen lagi. Nah, ketakutan akan masa depan ini seringkali teman-teman itu bahkan sesuatu yang sebenarnya harusnya nggak terpikir oleh kita, tapi terpikir. Misalnya, takut nanti kalau nanti suasana pandemi seperti ini, nanti saya dapat rezeki dari mana ya? Nanti kalau anak saya besar, saya bisa nyekolahin nggak ya? Gitu kan? Nanti kalau saya umur misalnya sudah 50-60 tahun ke atas, nanti bagaimana ya? Gitu. Nah, apakah ada ketakutan-ketakutan ini semacam ini di teman-teman? Boleh di chat ya, boleh di chat. Mas Rizky boleh di-share screen-nya? Ada? Iya, 9 juta kita ya. Sering ya. Ada ya. Ada tapi sedikit ya. Baik. Mbak Entriani ada tapi sedikit. Mbak Ami pasti ada Pak ya. Baik. Ketakutan berikutnya. Sumber masalah berikutnya yang sering terjadi adalah yang ketiga ini. Silakan Mas Rizky. Yang ketiga adalah ini yang kedua ya, mengkhawatirkan, tidak menerima saat ini. Ini juga sering terjadi. Nah, kalau yang ini ada tidak, teman-teman? Takut dengan masa tua nanti, ya benar. Mbak Yosvi. Baik. Ada yang sekarang yang masalah ketiga ini, tidak menerima saat ini. Ada yang sekarang berada di sini, sering kurang puas dengan capaian hari ini. Ya, ini salah satunya. Ada yang lain? Sering, Pak, ya. Mbak Andini Wahyu sering ya. Baik. Nah, ini tidak menerima saat ini juga sumber masalah. Karena apa? Karena ketika kita tidak hidup di saat ini, berarti peluangnya cuma dua. Yang pertama adalah kita terjebak di masa lalu, atau takut pada masa depan. Maka kita tidak menerima saat ini. Ini Mbak dari Mbak Asia, awal dulu pernah ya, kurang bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Iya betul, ini tidak menerima saat ini. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita tidak menerima saat ini, nanti kita jadi susah bersyukurnya, jadi kurang syukur, dan begitu kurang syukur, maka teman-teman yang terjadi sebenarnya kita sedang menutup pintu rezeki kita sendiri. Kenapa? Karena dikatakan di surah Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur maka akan kutambahkan nikmat. Jika kamu tidak bersyukur maka azabku sangat pedih. Nah, azab sangat pedih ini itu kan banyak diartikan sebagai wah nanti dapat ini, dapat itu. Sebenarnya bukan hanya itu. Di awal pada saat kita tidak bisa bersyukur, kita sudah kehilangan makna. Kehilangan makna untuk mensyukur hidup. Dan begitu kita tidak bisa mensyukur hidup, maka yang terjadi level vibrasi kita rendah. Begitu level vibrasi kita rendah, maka energi kerejekian itu susah masuknya dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan jika kamu bersyukur, maka aku tambahkan nikmat.
Karena energi kerejekian itu hanya akan masuk kepada orang yang vibrasinya tinggi dan lembut. Dan itu terjadi pada orang-orang yang gampang bersyukur. Itu sebabnya teman-teman, barangkali kalau yang sudah menikah pernah diingatkan sama orang tuanya agar jangan suka bertengkar di rumah tangganya. Biasanya dipeseni jangan suka bertengkar, yang rukun. Soalnya nanti kalau sering bertengkar, malaikat rahmat nggak mau turun, rezeki susah, rezeki seret. Pernah nasihati begitu sama orang tuanya. Ada yang pernah? Silakan chat. Atau ada yang resen, silakan. Pernah nggak dinasihati seperti itu? Atau pernah nggak mendengar nasihat itu? Pernah ya? Pernah sekali. Iya Mas Daniel. Artinya bukan saya saja ya. Ada yang lain yang pernah? Ini 2 orang pernah ya. Atau yang lain belum pernah mendengar nasihat itu? Mbak Harinusya pernah ya? Baik. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, nah ternyata setelah diteliti selama 20 tahun terhadap ribuan orang oleh David Hakim, itu menyatakan bahwa level kesadaran yang dalam hal ini domainnya adalah domain-domain rasa yang sering diakses seseorang itu berpengaruh terhadap kerejekian. Pernah ya Ibu selalu mengingatkan seperti itu. Iya benar. Cuman dulu kan kita nggak tahu. Dan ini terbukti secara empiris, diteliti oleh David Hawkins dalam bukunya Power versus Force itu dinyatakan seperti itu. Jadi semakin kita dominan ke rasa-rasa syukur, ke emosi-emosi positif, maka rezeki itu lebih mudah masuk daripada kita dominan ke emosi-emosi negatif, yaitu rasa-rasa kurang syukur tadi itu. Dan rasa-rasa kurang syukur tadi itu sebenarnya penyebabnya ya 3 tadi yang utama. Yang pertama, terpenjara di masa lalu. Yang kedua, ketakutan akan masa depan. Yang ketiga, tidak menerima saat ini. Baik, sekarang kita lihat sumber masalah berikutnya yang keempat. Ya, next Mas Rizky. Nah, menggantungkan kebahagiaan Anda di mulutnya orang lain. Ini juga salah satu masalah. Kita kebanyakan orang-orang yang hidup di zaman ini. Kita ingin selalu terlihat sempurna di mata orang lain, ingin terlalu terlihat membahagiakan orang lain, lalu hidup kita malah nggak jelas karena kita tidak punya prinsip. Padahal seharusnya selama kita melakukan hal yang benar, tidak melanggar perintah Tuhan, dan kita masih masuk dalam norma-norma sosial kemasyarakatan, maka ya kita lurus saja dengan apa yang kita lakukan. Tapi sekarang kan kita susah ya, karena ada di media sosial dan segala macam. Kita ini pinginnya narsis gitu kan, narsisme, dan itu salah satu masalah juga. Atau misalnya nggak narsis, kita diomongin tetangga kanan kiri, kita diomongin teman dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita sudah melakukan hal yang benar. Kita tidak melanggar perintah Tuhan. Kita tidak melanggar larangan-larangan Tuhan. Kita sedang hidup dalam norma-norma sosial yang wajar-wajar saja. Tetapi karena kita menggantungkan kebahagiaan Anda di mulutnya orang lain, ini juga menjadi sumber masalah. Saya tidak tahu apakah teman-teman punya kalau masalah yang jenis ini. Mudah-mudahan tidak punya ya. Mudah-mudahan tidak punya. Baik, yang berikutnya Mas Rizky. Nah, ini yang juga sering kita alami. Teman-teman, saya mau tanya, tapi jujur dijawab ya. Jujur dijawab. Apakah masih ada amarah tersisa di dalam diri teman-teman terhadap apapun dalam hidup ini? Silakan di-chat. Saya tidak perlu tahu masalahnya. Apakah masih ada sisa marah? Oke, Mbak Triwul ya, masih ada. Yang lain? Masih ada. Alhamdulillah nggak ada. Iya. Ada ya? Masih ada. Iya. Nah, teman-teman,
kelima hal tadi itu adalah sumber masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita untuk merilis semua hal-hal tadi itu agar kita pelan-pelan vibrasi kita juga naik, energi kita kuat, dan kerejekian kita semakin gampang mudah masuk. Bagaimana caranya? Kita lihat di slide berikutnya, Mas Rizky. Nah, mindfulness adalah jawabannya. Kenapa mindfulness? Karena sebenarnya kunci kebahagiaan kita itu adalah hadir di saat ada dengar hadir penuh sadar utuh itu, yaitu mindfulness. Lalu mindfulness itu apa sih sebenarnya? Next, Mas Rizky. Oke, next. Nah, mindfulness ini sebenarnya seperti ini, teman-teman. Kita fokus dan aware. Fokus artinya hadir penuh, aware itu sadar utuh. Padahal, teman-teman, kalau kita ingat dalam kehidupan sehari-hari, sebagai Muslim, kita sebenarnya sudah mendengar istilah ini, sering mendengar istilah ini, tetapi tidak dalam bahasa Inggris seperti ini. Kita sering menyebutnya dengan tumak ninah. Pernah ada yang mendengar kata tumak ninah kan? Atau sering, atau mengerti artinya? Coba, artinya apa? Boleh Raisen? Artinya tumak ninah apa menurut teman-teman? Nggak harus definisinya ya, nggak harus definisinya. Tenang ya. Menikmati, betul. Fokus. Pelan, tidak tergesa-gesa. Iya. Betul. Hadir sepenuhnya. Khusyuk, ya. Berhenti sejenak, nyaman. Iya, betul teman-teman. Jadi semua yang disampaikan teman-teman itu adalah benar. Tumaninah itu seperti itu. Dan kita diajarkan itu pada saat kita sholat. Artinya pada saat kita sholat, itu mestinya kita hadir penuh, sadar utuh. Kita menikmati gerakannya, kita menikmati bacaannya, kita sepenuh hati ada di situ, bahkan kita bisa memaknai apa-apa yang sudah kita ucapkan. Nah, itu yang maksudnya tumakninah. Dan itu diajarkan oleh guru-guru kita supaya konsep tumakninah di dalam sholat ini lalu dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Maka disebut sebagai dirikanlah sholat dalam kehidupanmu. Maksudnya apa? Membawa nilai-nilai sholat itu termasuk tumakninahnya tadi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang saya mau tanya. Kira-kira teman-teman, dalam sholat, kalau dihitung-hitung, khusyuknya berapa persen deh? Dalam satu kali sholat, khusyuknya. Jujur ya, jujur. Nggak masalah. Teman-teman merasa khusyuk itu berapa persen? Kalau 100% itu kan khusyuk pol gitu kan. Khusyuknya berapa persen, teman-teman? Tumakninahnya berapa persen? Artinya dalam artian yang saya sebut tadi, 50%, alhamdulillah. Mbak Yosfi 50% ya. Yang lain 30%. Mas Ali Rosidi, iya. Iya, ini masuk akal. Insya Allah 30%. Iya, betul. Mas Daniel. Yang lain? Mbak Yuliati, 30%. Mbak Era, 30%. Ada yang lain? Oke, cukup ya. Jadi ada yang 50, 30, 30, 30. Rata-rata di angka, kalau kita rata-ratakan mungkin di angka sekitar 40% lah ya, 30-40%. Kalau 50% ya, itu bagus. Bagus. Saya sendiri itu berada di kisaran 40, 50, 60, 30. Jarang sampai 70%. Tumakninahnya. Kalau mau jujur ya. Nah,
sebelum dulu mengenal mindfulness, rata angka 30 itu, di angka 30 itu. Setelah mengenal mindfulness, itu baru pelan-pelan naik ya. Jadi saya dapat sholat khusyuk itu justru bukan latihan sholat khusyuk, tapi justru setelah latihan mindfulness. Nanti kita latihan sama-sama. Jadi ini lucu ya, dan ini sekitar 40% ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh psikolog pakar mindfulness di Amerika. Silahkan next, Mas Rizky. Bahwa ternyata kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam saat kita bekerja, itu tuh suka ngomong yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan kita, atau nggak ada hubungannya sekali dengan apa yang sedang kita lakukan sampai 47%. Jadi boleh dikatakan tingkat produktivitas kita itu rata-rata bocor sekitar 40-50% lah. Jadi kalau teman-teman tadi bilang bahwa rata-rata saya cuma ninahnya merasa 30% aja Pak, itu masuk akal sekali. Dan saya juga mengalami itu. Oke, next Mas Rizky. Dan menurut Daniel Goleman dalam bukunya Altered State, itu mindfulness bisa menaikkan persentase itu. Bisa menaikkan tumaninah kita kalau di sholat, dan bisa menaikkan produktivitas kita pada saat bekerja di organisasi kita. Dengan cara apa? Dengan cara mindfulness. Oke, next Mas Rizky. Nah, setelah diteliti di dunia pekerjaan kita, ini hasil penelitiannya, itu meningkatkan performance, fokus, daya ingat, dan kreativitas. Nah, tadi kan kita ada mengalami delay kreativitas ya, delay pikiran yang akhirnya delay ide yang akhirnya kita membuat kita tidak kreatif. Mindfulness ini bisa menjadi solusi untuk itu. Kemudian menurunkan tingkat kekhawatiran. Ini berhubungan dengan delay pikiran yang takut akan masa depan tadi itu. Ini menurunkan kekhawatiran, stres, dan depresi. Termasuk tidak menerima kita saat ini, susah memaafkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, mindfulness ternyata setelah diteliti bisa mengurangi segala macam hal-hal yang sifatnya menggerus energi jiwa kita. Oke, next Mas Rizky. Makanan itu lebih 30%. Nah, baik teman-teman. Sekarang sebelum kita latihan mindful breathing, kita latihan mindfulness. Kira-kira dari kelima permasalahan tadi yang merupakan sumber masalah kita, teman-teman yang paling banyak merasa presentasinya paling besar yang mana dari masalah tadi itu? Terpenjara di masa lalu, takut masa depan, tidak bisa menerima saat ini, tidak bisa memaafkan, atau yang keempat tadi, ada 5 kan tadi ya? Terpenjara di masa lalu, takut masa depan, tidak bisa menerima saat ini, tidak bisa memaafkan, dan yang keempat tadi apa ya? Ya, takut masa depan anak-anak. Menggantungkan kebahagiaan di mulut orang lain. Oh iya, menggantungkan kebahagiaan di mulut orang lain. Nah, kira-kira teman-teman yang paling mengganggu teman-teman yang mana? Silahkan dituliskan di chatnya. Masing-masing orang beda ya, nggak masalah. Tadi Mbak Ami takut masa depan anak-anak. Nah, ini berarti ketakutan akan masa depan. Tidak menerima saat ini, Mbak Yosvi tidak menerima saat ini. Oke, yang lain ada? Mbak Nurdia takut masa depan anak-anak, iya. Ini yang dominan ya, yang dominan. Mbak Novita tidak bisa menerima saat ini, khawatir masa depan anak-anak ya. Baik, yang dominan untuk teman-teman ya. Baik, tidak menerima saat ini yang terjadi yang mungkin berimbas di masa depan. Iya, Mbak Siti Yuria. Baik.
Oke, saya rasa sudah kita punya banyak gambaran ya. Nah sekarang teman-teman kita akan belajar mindfulness. Kita akan belajar mindful breathing. Bagi yang sudah pernah ikut, berarti ini pengulangan. Yang belum pernah ikut, maka kita latihan dulu. Oke, Mas Rizky, boleh di stop share-nya. Ya. Baik, teman-teman. Sekarang kita akan belajar mindful breathing. Caranya seperti apa? Nah, teman-teman boleh perhatikan saya dulu sebentar. Nanti kemudian kita latihan praktek sama-sama. Oke, mindfulness sekali lagi adalah bahasa gampangnya adalah kita tumakninah. Kalau kita mengerjakan sesuatu, maka pikir, rasa, dan laku itu satu. Maka yang kita lakukan sekarang akan belajar mindful breathing, namanya mindful breathing, berarti breathe itu nafas, mindful itu menyatukan. Berarti kita akan belajar untuk menyatukan pikiran, hati kita di nafas kita, mindful breathing. Caranya bagaimana? Yang pertama teman-teman, kita akan menggunakan teknik napas perut atau belly breath. Nah sekarang napas perut ini yang kalau kita tarik napas, yang mengembung itu perutnya, bukan dadanya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, bayi itu kalau lagi tidur, yang mengembang perutnya atau dadanya waktu dia narik napas. Boleh open mic supaya nggak capek ngetik. Iya, betul. Karena teman-teman, begitu kita bernapas di perut, itu dia gelombang otak kita. Pada saat kita menggunakan napas perut, gelombang otak kita turun cenderung ke alpha theta, seperti yang terjadi pada bayi-bayi itu. Jadi anak-anak di umur 7 tahun itu biasanya sebelum 7 tahun itu biasanya napasnya pakai napas perut, apalagi bayi ya kelihatan banget. Nah, begitu kita gelombang di alpha theta, maka gelombang alam semesta itu lebih mudah masuk ke situ. Maka kita menggunakan napas perut. Nah, bagaimana caranya? Caranya kalau kita menarik napas, yang mengembang adalah perutnya. Nah, sekarang coba teman-teman ikuti saya. Caranya dipegang dadanya pakai tangan kanan, perutnya pakai tangan kiri. Oke. Nah, sekarang coba tarik napas. Kalau yang mengembang perutnya berarti benar. Kemudian lepaskan. Iya. Oke, tarik napas lagi. Yang mengembang perutnya ya. Kemudian lepaskan. Tarik napas lagi. Iya, yang mengembang perutnya, kemudian lepaskan. Iya. Gimana teman-teman, udah bisa? Open mic saja supaya nggak capek ngetiknya. Bisa ya? Bisa. Bisa, oke. Siap. Nah sekarang kalau sudah bisa, hitungannya 3-3 ya. Waktu narik hitung 1, 2, 3. Waktu mengeluarkan boleh lewat hidung, boleh lewat mulut. Hitungnya 3 juga. Oke, kita coba ya. Tarik. 1, 2, 3. Lepaskan. 1, 2, 3. Oke, tarik. 1, 2, 3. Lepaskan. 1, 2, 3. Tarik. 1, 2, 3. Lepaskan. 1, 2, 3. Gimana? Bisa? Bisa. Open mic saja. Bisa, teman-teman? Bisa. Bisa ya? Oke. Baik. Sekarang kita akan lakukan mindful breathing. Kita latihan dulu ya. Saya akan putarkan musiknya. Apakah musiknya kedengaran di teman-teman? Belum, Ustaz. Belum? Belum. Belum, Ustaz. Bentar, baik.
Mas Rizky? Saya siapkan dulu, Pak. Oke, siap. Oke, teman-teman. Kita sambil nunggu musiknya, kita latihan napas lagi ya. Tarik, 1, 2, 3. Lepaskan, 1, 2, 3. Tarik, lepaskan, 1, 2, 3. Bagus sekali, tarik, lepaskan, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Mas Rizky. Oke teman-teman, sekarang kita latihan lagi ya. Silakan tarik nafas. 1, 2, 3. Lepaskan. 1, 2, 3. Bagus sekali. Tarik nafas. Lepaskan. 1, 2, 3. Bagus sekali. Oke, ambil posisi yang paling rileks. Kedua telapak kaki menempel di lantai. Tangannya ditaruh di atas lutut masing-masing. Dengan telapak tangan membuka ke atas. Seperti orang berdoa. Bagus sekali. Ambil posisi paling rileks. Teruskan. Teruskan bernapas dengan rileks seperti tadi. Dengan hitungan 3-3. Napas perut. Bagus sekali. Baik. Sekarang sambil teman-teman bernapas, pada saat menarik napas, dalam hati sebutkan kata Allah. Dan pada saat melepaskan napas, ucapkan Alhamdulillah. Bagus sekali. Tarik napas, Allah. Lepaskan, Alhamdulillah. Tarik napas, Allah. Lepaskan, Alhamdulillah. Tarik napas, Allah. Lepaskan, Alhamdulillah. Bagus sekali. Tutup matanya. Lakukan dengan tenang, nyaman, santai. Allah. Alhamdulillah. Allah sangat menyayangi kita. Bahkan rezeki semua makhluk ditanggungnya. Maka saat menarik napas, hiruplah cinta dan rahmat Allah itu. Dan saat melepaskan, ucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ampuni hamba, selama ini kurang bersyukur padamu. Padahal engkau menjamin bahkan rezeki hamba hingga hamba tutup usia nanti. Rezeki anak-anak hamba engkau yang menjaminnya Allah. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah untuk cintamu ya Allah. Alhamdulillah. Engkau telah memberikan semua yang kami butuhkan ya Allah. Alhamdulillah. Allah.
yakin ya Allah akan rezeki. Buktinya selama ini kami tetap hidup dengan rezekimu. Maka rezeki kami di depan nanti kami yakini Engkau yang akan menyambutnya ya Allah. Maafkan ketidakpercayaan kami. Maafkan masih ada rasa-rasa cemas di hati kami. Engkau Maha Rahman Rahim ya Allah. Dan kami percaya akan janji-Mu. Terima kasih ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Baik. Jika dirasa sudah cukup, kita hentikan sejenak mindful breathing kita. Silahkan buka mata Bapak Ibu kembali. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman boleh saya minta untuk buka kameranya. Kita ngobrol sebentar. Ya, terima kasih yang sudah membuka. Ya, kita ngobrol sebentar. Alhamdulillah. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik ternyata ya. Alhamdulillah. Saya melihat teman-teman ada yang menangis, ada yang meneteskan air mata. Boleh diceritakan ceritanya? Siapa yang mau cerita? Pak Daniel? Ibu Nanik? Ibu YDSF Malang? Nggak tahu Bu, karena tulisannya seperti itu. Oke, yang lain silakan buka kameranya. Saya ingin ngobrol sebentar. Ya, gimana Pak Daniel? Gimana rasanya setelah melakukan mindful breathing? Atau Bu Nani? Boleh open mic, Bu Nani? Ya, Pak Daniel, silakan. Luar biasa, Pak Ustadz. Sudah hati ini rasa lega sekali ya, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Nani gimana? Mau cerita? Mungkin Pak Purnada, saya sebelum ini juga biasanya melakukan yoga. Yang mana yoga pun juga ada latihan pernafasannya, di mana dalam pernafasan itu ambil nafas, mengeluarkan, terus kemudian lewat mulut, sekalian perutnya dikecilkan. Betul. Tapi saya kira dengan ajaran Pak Purnada, ambil nafas, menyebut nama Allah, kemudian melepaskannya dengan Alhamdulillah, sepertinya rasanya itu lebih mengena ya Pak Purnanda. Alhamdulillah. Lebih plong ya Bu ya? Lebih plong ya. Oke. Baik, Alhamdulillah. Ibu YDS malam ini mau cerita Bu? Ya silakan Bu. Ya Ustaz, saya setelah melakukan ini merasa memang selama ini kurang mensyukuri nikmat Allah. Begitu Ustaz, ngapunten. Nggih, enggak apa-apa Bu, silakan. Menyadari akan kekurangan diri kami yang betul-betul kurang bersyukur.
atas nikmat Allah yang selama ini sudah saya terima begitu besar, begitu terbuka hati kami. Demikian Ustaz, ngapunten. Ya, alhamdulillah. Iya Bu, itu sama Bu. Saya waktu belajar ini juga mengalami hal sama. Bahkan saya menangis. Lama saya menangisnya. Karena apa ya? Ya seperti itu yang seperti Ibu rasakan tadi. Oh ternyata selama ini, oh kita bernapas ini loh. Kalau nggak diberi oleh Allah, kalau bukan karena rahmat Allah tuh nggak bisa bernapas. Sekarang kita kok karena keterbatasan pengetahuan kita kok beraninya tidak bersyukur kan seperti itu. Maka pada saat tadi latihan nafas, kita berfokus nafas kita, menyebut nama Allah, alhamdulillah. Itu sepertinya seperti apa ya? Seperti ya Betul kurang bersyukur ya Allah. Terbuka lah begitu ya, terbuka bahwa selama ini kita kurang bersyukur. Padahal Allah sudah berjanji, Allah sudah membuat algoritma. Kalau kamu bersyukur maka akan kutambahkan nikmat. Nah, mudah-mudahan dan belajar mindful breathing ini menambah syukur kita kepada Allah dan Allah menambahkan nikmatnya untuk kita. Karena algoritmanya seperti itu. Algoritma rezeki itu salah satunya adalah seperti itu. Dan rezeki itu bukan karena urusan harta. Urusan ketenangan jiwa itu juga rezeki. Urusan kebaikan keluarga kita itu juga rezeki. Dan itu semua insya Allah kita dapat kalau kita mau melakukan ini setiap hari minimal 10 menit lah. Minimal 10 menit. Lebih lama lebih baik. Nanti kalau belum bisa 10 menit bagaimana? Dimulai dari yang menitnya kecil dulu. Boleh dari istiqomah dulu 2 menit, 5 menit lah paling enggak ya. Sehari 5 menit, luangkan waktu. Nanti kalau sudah terbiasa, pelan-pelan hati kita melembut dan begitu hati kita melembut, maka vibrasi kita menguat. Begitu vibrasi kita menguat, itu jalan-jalan yang tadinya kelihatan buntu, pelan-pelan nanti akan dibuka Allah karena kita sudah connect dengan sang pemilik jalannya itu. Alhamdulillah. Baik. Penun. Alhamdulillah. Teman-teman masih ada yang mau sharing? Silakan. Iya, ada yang ya kok enak kalau ke dada ya belum ya. Iya nanti latihan ya. Itu napas perut memang kalau belum terbiasa agak susah ya. Tapi nanti kalau terbiasa gampang. Nggak terasa air mata menetes. Iya. Sama saya kalau melakukannya juga seperti itu. Iya benar Ustaz, terlalu banyak nikmat Allah yang masih belum kita syukuri. Iya, alhamdulillah ya. Boleh tanya apa ada videonya? Videonya direkam ya, nanti mudah-mudahan dibagikan oleh Mas Rizky atau nanti bisa hubungi Mas Ganang ya, mungkin nanti Mas Rizky mau hubungi Mas Ganang. Kalau mau melakukan tapi tempat ramai, ya alhamdulillah bisa sedikit tenang. Ya memang sebaiknya nanti dicari tempat yang ini ya, dicari tempat yang tenang. Habis sholat itu enak tuh, habis sholat kan kita masih duduk tuh, nah luangkan waktu 5 menit untuk melakukan ini. Enak biasanya. 5 menit, nggak lama. Kalau nggak bisa 5 menit gimana Pak? 2 menit juga nggak masalah. Yang penting sempatkan waktu untuk melakukan ini supaya connect. Karena sometimes pada saat kita sholat, itu tadi kan rata-rata 30% ya. 30, 50 ya 40% lah seperti itu. Kita nggak tumanina. Nah mudah-mudahan dengan melakukan ini, itu kita connect. Nanti pelan-pelan biasanya kalau kita sudah sering seperti ini, nanti tingkat tumaninahnya sholat itu juga meningkat. Pengalaman saya. Mudah-mudahan nanti juga terjadi sama teman-teman. Maaf tadi belum sempat ikut sambil gendong anak. Nggak apa-apa, nanti tanya ke temannya atau nanti mungkin video rekamannya bisa diputar lagi ya. Biasanya melakukan pas pagi sebelum ke sekolah, iya betul ini bagus. Saya biasanya pas habis subuh ya saya melakukan dan itu nanti kalau sudah terbiasa nyaman sekali. Baik teman-teman, apakah ada yang
mau berbagi atau mau ditanyakan lagi, silakan raise hand atau open mic saja. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait mindfulness itu sendiri, ataupun terkait teknik-teknik tadi yang disampaikan oleh Pak Kurnada, ataupun yang ingin berbagi mungkin dari sisi bercerita gitulah kepada kita semua, sharing-sharing. Silakan. Apakah Iya, ada? pernah melakukan waktu sakit ya? Iya. Silakan, siapa yang mau sharing, teman-teman? Iya, Ibu Nurdia. Silakan, Bu. Bu Rahma ya, Nurdia Bu Rahmawati. Silakan, Bu. Ya, open mic-nya, Bu. Silakan. Ibu Nurdiah Rahmawati, SPD. Silakan. Nah. Sampun, Bu, harusnya. Oh, masih belum. Masih belum masuk suaranya, Bu Rahma. Halo Bu Rahma, Assalamualaikum. Teman lama di sini. Masya Allah. Ma. Iya, suaranya belum keluar, Bu Rahma. Mana suaranya Bu Rahma? Masih unmute. Nggak bisa ya? Baik, Mbak Era mau berbagi? Itu kayaknya Mbak Era buka videonya ya. Iya. Ya silakan. Iya Mas Gadang ya, kelihatan ya Mas Gadang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu tadi yang saya rasakan itu badan saya rasanya anget setelah pakai nafas nafas perut tadi. Terus saya merasakan lebih tenang. Itu yang saya rasakan. Terus Pak, itu misalnya sehari kita latihan selama 5 kali gitu enggak apa-apa? Misalnya setelah selesai sholat gitu, latihan nafas sampai 5 kali gitu enggak apa-apa ya? Oh iya. Enggak apa-apa. Malah lebih banyak, lebih bagus. Kita lebih gampang dari nyambungnya. Oh iya. Soalnya kadang itu saya kalau sholat itu pikiran kemana-mana. Sering sih, nggak kadang sering setelah pertengahan sholat gitu, ingat ini gitu Pak. Mungkin nanti mudah-mudahan setelah ikut ini lebih tumak ninah. Amin. Terima kasih Pak ilmunya. Ya, terima kasih ilmunya ya Pak. Terima kasih sama-sama. Semoga barokah. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Rahma, Ustaz. apakah sampun? Alhamdulillah. Ampun. Alhamdulillah. Ini pakai HP jadinya. Ya, mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatan dari DSF dan Ustadz Purnada ya. Tadi baru kenal saya di forum ini. Ilmunya sangat menginspirasi dan mungkin menambah kekuatan batin ya. Ini Ustadz, mungkin mindfulness ini sepertinya tanpa sengaja itu seringkali dilakukan, termasuk saya sendiri, itu terutama di kondisi yang ketika penat gitu Ustadz. Jadi memang belum rutin dan istiqomah seperti yang Ustadz sarankan, sehari harus dibiasakan gitu ya Ustadz ya. Kalau dari ini jadi dari pelatihan ini nanti menjadi satu pembiasaan gitu. Tapi biasanya tanpa sengaja atau refleks itu ketika kita penat baik fisik maupun pikiran, kalau sudah tugas itu menumpuk, itu pada titik kulminasi kita akan give up gitu ya Ustadz. Itu rasanya langsung kita tarik nafas sambil istighfar, tapi bahasanya istighfar mungkin kalau Ustadz menyampaikan itu menyebut nama Allah kemudian menghembuskan dengan alhamdulillah gitu. Tapi biasanya kalau udah penat gitu kita kepingin berteriak tapi nggak mungkin, kepingin marah tapi tidak pantas gitu Ustadz. Jadi kita larinya ke kondisi ini, akhirnya kita tarik nafas, kemudian kita hembuskan sambil istighfar, kemudian hauqolah itu berkali-kali. Itu yang pengalaman saya lakukan Ustadz, karena kadang-kadang kondisi kehidupan itu di luar yang kita, ya seringnya ya Ustadz, di luar yang kita inginkan gitu. Bahkan tidak kita butuhkan itu muncul gitu. Ya takdir-takdir yang mungkin di luar kemampuan gitu. Sehingga ini saya mencoba melakukan untuk namanya ternyata mindfulness, mungkin apakah sama seperti itu ya Ustadz ya. Apakah mindfulness itu harus ada langkah-langkah yang paten begitu, kemudian ataukah yang rutin itu sudah dinamakan itu, atau ketika posisi seperti yang bukan itu apakah sudah termasuk dalam mindfulness. Mungkin itu pengalaman dan sedikit memastikan kepada Ustadz untuk supaya kalau memang dikatakan mindfulness itu yang seperti apa yang benar begitu. Itu mungkin Ustadz. Terima kasih ilmu pagi ini. Semoga manfaat untuk kami semuanya. Amin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Rahma, itu yang sebenarnya mindfulness ini bisa kapan saja ya. Bahkan sambil cuci piring, sambil nyuci juga bisa mindfulness. Asal kita pada saat nyuci piring ya fokus di nyuci piring, pikirannya ke situ, otaknya ke situ, hatinya ke situ, dan kita melakukannya dengan tumakninah, itu bisa mindfulness. Jadi mindfulness itu bisa kapan saja, bisa melakukan kegiatan apa saja sambil mindful. Nah, akan lebih powerful karena kita sebagai orang yang beragama akan lebih powerful pada saat kita mindful seperti itu, lalu memasukkan makna dalam diri kita. Nah, tadi pada saat kita latihan mindfulness kan kita memasukkan makna cinta Allah dan rasa syukur kita pada Allah. Jadi judulnya napas cinta dan syukur kan begitu, mindful breathing. Nah, jadi sebenarnya apapun kegiatannya bisa jadi mindful, bisa jadi mindfulness ketika kita melakukan itu dan otak kita, hati kita, laku kita di situ. Bukan kita melakukan sesuatu tapi pikiran kita kemana-mana, itu tidak mindful. Nah, daripada cuma satu itu, lalu kita masukkan makna. Nah, maknanya biasanya kita pilih yang powerful adalah makna mengucapkan syukur itu pada Allah. Nah, kadang-kadang pada saat kita nyuci piring misalnya, kita nyuci piring atau nyuci baju, kita mindful di situ, pikiran kita nggak ngelamun ke sana kemari, ya Allah, terima kasih karena rezekimu, Engkau sudah bisa memberikan rezeki untukku dan aku belikan baju ini. Barangkali orang yang jual baju ini, ya Allah, itu juga menerima rezeki dari yang berikan dan mereka memberikan untuk dibeli makan untuk anak-anaknya.
dan rezekimu menjadi rezeki untuk anak-anaknya. Atau barangkali juga rezekiku yang diberikan lewatku, kemudian ku belikan kepada dia, itu dibayarkan untuk menyewa rumahnya. Pada saat kita mulai berpikir itu, lalu itu kemana-mana tuh, kemana-mana pikirannya. Tapi ujung-ujungnya tetap terasa syukur kita pada Allah. Jadi, Bu Rahma, yang Ibu lakukan tadi, asal itu tujuannya untuk mindful, melakukan sesuatu kembali kepada Allah, itu makna yang ditempelkan pada mindful. Jadi misalnya pada saat narik napas, Ibu tadi beristighfar untuk menghilangkan rasa cemas tadi itu atau rasa-rasa yang lain tadi itu juga termasuk mindfulness. Jadi mindfulnya apa? Breath-nya, masukkannya lewat istighfar itu tadi. Jadi sebenarnya mindfulness itu artinya seperti itu. Nah maknanya kita masukkan karena kita sebagai umat beragama, kita mempercayai, kita mengimani bahwa segala sesuatunya asalnya dari Allah. Jadi dan di dalam NLP itu ada namanya NLL, neurological level. Kalau kita sedang mengalami masalah, kalau masalah itu kita pentokkan kepada Allah, maka biasanya masalah itu menjadi netral, dan itu yang kita lakukan. Yang mudah-mudahan bisa memberi jawaban ya. Oke. Terima kasih Ustaz. Baik teman-teman, Mas Ganang, ini karena sudah jam 10 lewat, boleh ini sesi pengawetan ya, boleh dibuka ininya apa? Siap. Boleh dibuka. Ya, mungkin sebelumnya closing statement dari Ustadz Gurnada sebelum kita akhiri dengan sesi berfoto. Berfoto bersama ya. Ya. Baik. Pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, teman-teman kalau kita selalu menggantungkan semua masalah kehidupan kita pada Allah, itu Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita duga-duga. Sementara kalau kita punya masalah, tapi ingatnya pertama kali ke makhluk, biasanya dapatnya kecewa. Misal contoh begini, kita sedang punya masalah, lalu langsung ingat, siapa ya yang bisa dimintai tolong, maka biasanya kecewa. Karena makhluk itu tidak suka dibebani. Tapi Allah, dengan sifat Rahman Rahimnya, dengan sifat qiyamuhu binafsihinya, itu memang memberi kesempatan pada kita untuk membebaninya. Membebani dalam artian kita menyerahkan masalah kita. Karena yang maha mandiri, yang qiyamuhu binafsihi itu Allah. Nah kita bukan makhluknya, kita punya sifat qiyamuhu binafsihi. Kita nggak mandiri. Maka kalau kita punya masalah itu wajar karena kita makhluk dan kita tidak punya kemandirian itu. Maka kita serahkan semua masalah kita pada Allah yang maha mandiri, yang maha segala sesuatu selesai di tangannya karena kemandiriannya dia. Barangkali seperti itu. Nah, kalau ingin belajar mindfulness, teknik-teknik yang lain bagaimana? Ada sebenarnya 9 teknik di Kampung Hening. Selain mindful breathing tadi, nanti ada mindful sleeping, ada mindful eating, ada mindful walking, ada mindful taking in the good, ada 9 teknik ya, 9 teknik mindfulness yang bisa dipelajari di Kampung Hening. Nanti kalau teman-teman ingin belajar menjadi master di bidang mindfulness, barangkali nanti bisa hubungi Kampung Hening, tanya bagaimana caranya berlatih. Kita sudah latihan 1 dan ini powerful. Saya percaya kalau kita menguasai banyak teknik berhubungan dengan mindfulness, itu akan jauh lebih memudahkan hidup kita. Saya berterima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Stay tune di acara kita pagi ini, menyempatkan diri di skala kesibukan teman-teman masing-masing, dan tentu saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak pas yang saya ucapkan, dan mohon maaf atas ketidaknyamanan karena sinyal di tempat saya barangkali kurang bagus, nggak bisa langsung operasi sendiri, slideshow-nya harus minta bantuan Mas Rizky, dan demikian. Mohon maaf, minta rela, minta ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita sesi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bersama ya. Ya, sekarang kita sesi, mungkin Bapak Ibu bisa di yang moto atau siapa, Mas Ganang aja yang moto ya? Iya, enggak. Atau saya?
Saya aja. Mas Ganang ya. Oke. Mungkin bisa dibuka atau ada gerakan khusus biasanya Ustaz mindfulness. Oh iya, kalau di mindfulness itu gerakannya seperti ini, seperti orang berdoa tapi didekatkan di dagu ya. Nah, seperti itu. Kayak jadi kembang gitu ya. Iya. Oke, sudah dibuka semua nggih? Bismillah. Kita hitung ya. 1. Ya, silakan dibuka semua teman-teman supaya kelihatan. Silakan dibuka dulu mungkin dari teman-teman semuanya. Sambil tangannya seperti ini berdoa tapi didekatkan di dagu. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Sudah, sabun. Kalau di Zoom memang nggak kerasa Ustaz. Fotonya. Oh iya, sudah ya. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Kurnada atas kesediaannya di pagi hari ini berbagi ilmu. Tentunya ini bisa jadi menjadi wawasan yang baru kita. Bahwasanya selama ini sudah pernah dan mungkin sudah sering kita lakukan, tetapi atas dari penjelasan dari Ustaz Kurnada kita bisa mendalami lebih dalam terkait mindfulness itu sendiri ataupun yang sering kita dengar biasanya tumak nina itu sendiri. Baik, insya Allah itu Bapak Ibu semua, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada salah kata dalam mengawali ataupun memandu Bapak Ibu semua di acara webinar 1000 Healing Mindfulness di pagi hari ini. Semoga acara di pagi hari ini bisa memberikan kebermanfaatan, keberkahan. Amin. Khusus kepada Ustadz Kurnada juga memberikan amal jariah juga atas apa yang disampaikan di pagi hari ini. Nah, untuk itu Amin, sami-sami. Nah, untuk itu kita akhiri kajian di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Berapa? Ya. Masih hati ya. Iya betul. Namanya selalu. berubah ya, maaf ya. Iya. Ketemu saya hilangkan kangen Brahma. Sehat selalu ya Bu. Sama-sama. Sampun pensiun ya. Matur nuwun Bapak. Terima kasih Ustaz. Mas Ganang, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Letakkan barisan bersatu padu demi perubahan menuju arah kebahagiaan, satu hati dan satu tujuan. Kami ambil menyongsong saat ini Nina Buana menggenggam dunia merindu surga. Jika kemakmuran dirasa bersama, bergerak melangkah raikan kemenangan. Tolong menolong dalam kebaikan, hanya Allah sebagai sandaran. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan. Berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia.
keyakinan, teguh akidah dan tak tergadaikan, hidup sejahtera dalam keadilan. Kami Amin siap mewujudkan insan terpanggil serta tersadarkan, saling berbagi kebahagiaan, hidup sejahtera